Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Rahmadinur. Hari ini saya akan menyampaikan review materi mata kuliah jaringan komputer. Oke. Jadi di sini tuh kita menerapkan sistem belajar mahasiswa aktif, yang mana kita diberikan daftar materi oleh dosen kita, yaitu Bapak Kamarudin, dan kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian masing-masing kelompok tersebut sesuai dengan jumlah materi. Jadi tiap kelompok itu akan menyediakan materinya sendiri. Jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa juga sih gitu. Cuman dibantu manage oleh dosen kita, Bapak Kamarudin. Oke. Jadi dalam mata kuliah jaringan komputer. Ya, jaringan komputer. Oke. Pada pembahasan di awal ini kita dapat materi tentang dua sistem operasi ya. Jadi yang dibahas pertama ini adalah keamanan sistem operasi. Oke, ada dua sistem operasi yang akan dibahas pada ini materi yang pertama ini, yaitu tentang sistem operasi ini, yaitu tentang sistem operasi Windows. Ya, kita semua tahu lah ya, Windows ini termasuk salah satu sistem operasi yang penggunanya bisa dibilang mayoritas banyak ya, karena Windows ini biasanya itu OS-nya ini satu paket ya, sebanding dengan laptop yang dijual. Kecuali beberapa laptop seperti MacBook dan sebagainya itu mereka pakai macOS. Kemudian yang kedua itu ada GNU atau Linux ya. Ini termasuk OS yang gratis, dan ini juga OS-nya bersifat open source ya. Namun kalau dilihat-lihat user Linux ini ada, cuman ya tidak seramai dengan user OS Windows ya. Soalnya Windows ini ya itu seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya ini sistem operasi Windows ini sudah banyak mayoritas karena sebanding dengan laptop yang biasanya dijual. Oke. Di sini dibahas tentang Linux dan Windows itu kenapa? Karena di sini tentang sistem operasi, yang mana di sini kita membahas tentang keamanan pada sistem operasi, jenis-jenis serangan dan sebagainya. Oke. Tidak banyak, cuman yang intinya yang dibahas ada tentang Windows dan juga Linux. Sejumlah serangan ya, seperti serangan umum ya, seperti virus dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua ada permasalahan tentang materi keamanan infrastruktur jaringan. Sesuai namanya ya, infrastruktur jaringan. Kenapa ada materi ini? Karena infrastruktur jaringan atau ibaratnya apa ya? Infrastruktur ini kayak kerangka gitu ya. Keamanan infrastruktur jaringan. Jadi jaringan ini tuh ibarat sebuah jalan gitu, yang mana infrastruktur keamanannya itu harus benar-benar aman, yaitu dari baik itu jalannya mungkin atau apa dan sebagainya. Karena di sini dijelaskan bahwa infrastruktur jaringan itu mengacu pada praktek melindungi berbagai komponen. Jadi komponen-komponen dalam jaringan yang penting seperti data-data, kemudian perangkat lunak, perangkat keras dan sebagainya. Nah, itu juga di sini ada bagaimana cara mengatasi permasalahan. Juga di sini ada jenis serangan juga. Kemudian ada enkripsi dan kriptografi. Apa sih itu? Nah, jadi enkripsi ini tuh pokoknya intinya enkripsi dan kriptografi ini dua hal yang saling berkaitan ya, antara enkripsi dan kriptografi, yang mana kriptografi ini sebagai sebuah konsepnya ya. Kemudian enkripsi ini adalah dimana itu merubah sebuah data menjadi aman gitu. Jadi dibuat menjadi sebuah kode-kode, angka-angka, inskripsi, chipper atau kode sebagainya ya. Kemudian ada materi tentang keamanan sistem operasi, ada keamanan jaringan, inskripsi dan kriptografi. Kemudian ada firewall ya, dinding api, bukan.
firewall ini ya sebagaimana yang semestinya ya, jadi kayak penyaring gitu, sebagai penyaring dalam jaringan. Ibaratnya tuh kayak gerbang, jadi barang masuk itu tidak akan sembarangan. Jadi dengan firewall ini sebuah jaringan itu akan mengatasi sebuah masalah, entah ya menetralisir berbagai macam data-data yang masuk, data-data yang berbahaya. Dia akan mencegah, tidak akan membiarkan masuk, dia akan memberikan notifikasi bahwa ada sebuah data yang berbahaya yang memungkinkan bisa merusak perangkat atau sebagainya. Oke, kemudian setelah firewall ada tentang virus komputer dan malware ya. Jadi ya sudah kita udah umum ya, virus ini suatu program yang dapat melipat gandakan dirinya, yang dapat memecah dirinya menjadi banyak gitu. Bisa juga membahayakan data-data penting dalam komputer melalui dia masuk, entah itu melalui jaringan atau sebagainya. Kalau malware juga nih ya, malware malicious software, sesuai dengan namanya malicious software. Ini mungkin beratnya ini biasanya dapat melalui jaringan juga, entah itu install aplikasi dan sebagainya, aplikasi bajakan dan sebagainya. Nah, ini dibahas juga di jaringan komputer ini, itu dijelaskan beberapa jenis, kemudian cara pencegahannya bagaimana, antivirus dan sebagainya lah ya. Oke, kemudian ada materi tentang keamanan jaringan wireless. Jadi di sini juga selain yang tadi selain sebuah contoh keamanan, selain serangan, juga di sini bahas juga tentang jaringan wireless, jaringan atau juga jaringan tanpa kabel ya, wifi dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan bagaimana wifi itu bekerja, kemudian apa saja jenis-jenis serangan yang memungkinkan, dan terus bagaimana agar supaya jaringan wireless ini kita nih aman gitu ya kan. Oke, kemudian yang kedua di sini ada VPN, Virtual Private Network, dan Remote Secure Access. Siapa sih yang nggak tahu VPN? Ya, VPN juga berkaitan dengan jaringan. Supaya dengan VPN, karena dengan VPN ini dia berfungsi sebagai virtual private network, yang mana kita akan terhubung dengan jaringan dengan aman gitu. Sedikit tapi tidak terlalu menjamin kalau untuk yang gratis. Jadi rata-rata banyak yang berbayar ya. Dan juga ada speed limitnya biasanya. Jadi dengan sesuai namanya virtual private network yang akan membuat sebuah jaringan virtual, yang mana dengan VPN ini data yang terbaca di jaringan itu bukan alamat kita asli, misalnya ibaratnya jadi orang lain lah gitu ya kan, lokasi kita tidak terketahui dan sebagainya. Oke, kemudian ada remote secure access, yaitu remote secure sesuai namanya, remote secure access. Jadi akses remote yang aman. Kenapa aman? Karena dalam jaringan itu juga ada pekerjaan remote ya. Pekerjaan remote yang dikerjakan dari jauh, dari luar kantor. Kita bisa kerja dari rumah dan sebagainya gitu ya kan. Kemudian ada network monitoring dan log analysis. Oke, dua hal ini, monitoring dan log analysis ya, ini hal yang berkaitan. Jadi apa sih peran monitoring dan log analysis dalam keamanan jaringan ini? Jadi sesuai dengan namanya monitoring dan log analysis. Jadi monitoring ini network monitoring ini adalah suatu peran yang akan ya gitulah pokoknya ya, saya namanya monitoring ya, dia akan memantau jaringan dalam sebuah komputer atau apapun itu. Kemudian ada log analysis. Nah, dengan log analysis ini akan memantau sejumlah log yang dari monitoring tersebut, log-log yang mencurigakan. Dia akan memberitahu atau mencegahnya. Dia ada preventifnya. Pokoknya gitulah dengan monitoring dan analisis. Jadi ini penting juga, monitoring dan analisis dalam sebuah keamanan jaringan. Jadi kita harus memonitoring sebuah jaringan dan menganalisis log-log yang sudah kita dapat dari monitoring tersebut, apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Kemudian ada IDS dan IPS. IDS, Intrusion Detection System. Sesuai namanya, intrusion ini sebuah teknologi ya, sistem yang akan mendeteksi
adanya aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah jaringan. Sementara itu IPS ini lebih canggih ya, di atasnya lagi. IPS ini Intrusion Prevention System, yang mana dengan sesuai namanya prevention ini dia lebih canggih daripada IDS, Detection System. Dia akan langsung memprevent, dia akan mencegah atau langsung memblokir sesuatu akses ataupun aktivitas yang sangat mencurigakan atau membahayakan dalam sebuah jaringan. Di sini juga dibahas cara kerjanya dan berbagai jenisnya. Kemudian materi yang berikutnya ada web server and mail security. Nah, di sini web server security ada serangkaian langkah praktik keamanan yang ditetapkan melindungi si web server. Sesuai namanya web server and mail security. Di sini tentang keamanan web server dan juga keamanan email. Jadi dalam sebuah web itu ada sebuah server yang mana menyimpan data-data penting dari sejumlah user atau pelanggan dari website tersebut ya. Nah, di sini juga dibahas bagaimana upaya-upaya berbagai macam jenis serangan yang memungkinkan terjadi. Kemudian tadi ada web server dan mail security. Ya, email lah, tentang ya, email seperti pesan-pesan antar kontak gitu ya kan. Komunikasi melalui sebuah teks. Mail security sini sama, juga membahas perlindungan mail server. Jadi mail juga punya server tentang pesan-pesan atau dokumen-dokumen yang dikirim lewat email. Oke. Kemudian ada materi tentang sniffing and session hijacking. Nah, ini sniffing and session hijacking ini merupakan salah satu contoh serangan dalam jaringan komputer ya. Yang mana sniffing ini adalah sesuai namanya sniffing, dia akan mengendus ya. Tapi di sini jelaskan dia adalah serangan yang memantau atau memegang kendali sebuah paket yang dikirim, sebuah data yang dikirim melalui sebuah jaringan, yang mana dia akan berusaha mencari sebuah informasi atau data yang penting berkaitan dengan jalur yang dia lewati. Dari A ke B dia bisa mendapatkan bisa mengontrol, mencari sesuatu yang penting di data di tempat si B ini. Dia menggunakan paket yang lalu menggunakan aktivitas jaringannya. Kemudian ada session hijacking, di mana penyerang mencoba untuk mengambil alih. Jadi dia session hijacking dia meretas sebuah sesi, di mana ketika seseorang melalui sebuah jaringan dia mencoba untuk mengakses, mencoba login. Nah, di situ juga penyerangnya akan melakukan session hijacking. Yaitu di sini ketika pengguna terhubung dengan suatu layanan, nah dia membuat sesi tersebut untuk mempertahankan status autentikasi. Jadi mereka mencoba mengambil akses, ibaratnya mencoba untuk menyelip terselip gitulah masuk. Pokoknya session hijacking, mereka berusaha mengambil sesi agar mereka terverifikasi seperti user tersebut, padahal mereka bukan user tersebut atau pemilik akun tersebut. Oke, kemudian yang terakhir ada penetration testing and vulnerability assessment. Jadi di sini tentang penetration testing ya, yaitu yang mana itu sebuah proses identifikasi dan evaluasi kerentanan sebuah keamanan jaringan, yang mana ini penting ya untuk evaluasi sebuah jaringan. Kemudian ada vulnerability assessment. Nah, ini yang akan mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan mengevaluasi kerentanan yang terdapat pada sebuah jaringan tersebut lah ya. Dengan tujuan mengetahui tingkat risiko dan bagaimana cara pengatasannya dan sebagainya. Nah, keduanya sama, cuma ada sedikit perbedaannya. Fokus tujuan yang berbeda, kemudian ada waktu dan sumber dayanya, dan keuntungan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi penetration testing dan vulnerability assessment ini ada perbedaan. Nah, pertama tadi kan identifikasi dan evaluasi. Nah, sementara ini vulnerability ini kayak lebih detail gitu dia lebih detail, termasuk dengan mengetahui tingkat risiko, rekomendasi mitigasi dan sebagainya gitu. Ya, demikian dari saya untuk review materinya ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.